Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Atlas yang rilis pada tahun 2024 ini. Ini adalah film fiksi ilmiah futuristik yang menegangkan tentang seorang tentara elit yang harus melindungi dunia dari ancaman kecerdasan buatan yang berbahaya. Film ini dibintangi oleh Simu Liu, Abraham Popola, dan Jennifer Lopez. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Atlas. Semoga. Di masa depan, teknologi AI sudah sangat maju. Robot-robot yang dibekali teknologi AI sangat membantu pekerjaan manusia. Namun tiba-tiba hal itu berubah. Satu robot AI melanggar protokol keamanan, membuatnya bisa berpikir mandiri dan menghack semua teknologi AI di seluruh dunia, membuat mereka mulai menyerang manusia dengan brutal. Lebih dari 1 juta manusia tewas akibat perang melawan pasukan robot AI ini. Pihak berwenang kemudian mengumumkan otak di balik serangan AI itu adalah robot AI bernama Harlan. Dia adalah teroris robot AI pertama di dunia. Harlan diciptakan dan dikembangkan di Shepard Robotics oleh pakar AI yang bernama Val Shepard. Namun Harlan malah membunuh Val di depan putri Val yang bernama Atlas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk Koalisi Bangsa-Bangsa Internasional atau KBI. Pasukan ini berhasil mengalahkan robot-robot AI di beberapa wilayah bumi. Sadar kalau dia sudah terdesak, Harlan pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi. 28 tahun kemudian, Atlas yang sudah dewasa bekerja sebagai analis di KPI. Pada suatu pagi, Atlas melihat penangkapan robot AI tangan kanan Harlan yang bernama Casca oleh pasukan KPI. Atlas pun bergegas berangkat menuju kantor KPI. Sesampainya di kantor, Atlas sedikit marah kepada pemimpin KPI, Jenderal Bote, karena tidak ada yang memberitahunya mengenai penangkapan Casca. Atlas justru mengetahuinya dari berita di televisi. Bote pun menjawab kalau dia harus memastikan apakah benar itu robot Casca atau bukan. Karena sejak 28 tahun yang lalu, Harlan baru mengirimkan anak buahnya kembali ke bumi. Atlas kemudian masuk ke dalam ruangan untuk menginterogasi Casca. Atlas mengeluarkan peralatan menulisnya, serta sebuah bidak catur yang selalu dia bawa. Sebuah koper yang berisi kepala Casca kemudian terbuka. Casca yang masih hidup berkata kalau dia tidak akan buka mulut. Atlas lalu menempelkan bidak catur bermagnet yang membuat CPU di otak Casca terganggu, membuat Atlas bisa melihat isi kepala Casca. Atlas pun akhirnya bisa menemukan lokasi Harlan yang saat ini berada di dalam sebuah planet yang bernama GR39 yang ada di galaksi Andromeda. Casca kemudian menembakkan senjata yang tersimpan di mulutnya. Untung saja Atlas memasang perisai karena sudah memprediksi hal tersebut. Atlas kemudian membunuh robot Casca dengan menggunakan bidak catur bermagnet itu. Semua petinggi KBI pun langsung mengadakan rapat. Mereka akan mengirim pasukan untuk pergi ke planet GR39 untuk menangkap Harlan. Atlas kemudian bersikeras ingin ikut pergi. Atlas sudah bekerja keras selama ini untuk menyelidiki hal ini. Dengan penuh dendam, Atlas berkata kalau dia sangat ingin melihat Harlan mati di depan matanya sendiri. Namun Bote menjelaskan kalau mereka tidak akan membunuh robot Harlan. Perusahaan teknologi Subtek menginginkan Harlan ditangkap dalam keadaan hidup-hidup untuk diambil CPU-nya. Mereka ingin tahu bagaimana caranya Harlan menghack program robot-robot AI di seluruh dunia. Misi ini akan dipimpin oleh Kolonel Elias. Kolonel Elias pun setuju kalau Atlas ikut dalam misi ini karena hanya Atlas lah yang mengenal Harlan dengan sangat dekat. Atlas kemudian mengatakan kalau misi ini akan sangat berbahaya. Elias kemudian mengajak Atlas menuju suatu tempat. Elias menunjukkan puluhan robot ARC, yaitu robot AI terbaru yang disinkronkan dengan pilotnya yang disebut Ranger, sehingga pikiran mereka menyatu menggunakan alat Neuralink. Mendengar Neuralink, Atlas langsung ketakutan. Menurut Atlas, Neuralink adalah alat yang sangat berbahaya. Itu adalah alat yang diciptakan oleh ibunya. Namun Elias meyakinkan kalau koneksi Neuralink membuat mereka bisa memaksimalkan kemampuan robot ARC ini. Dengan teknologi itu, Elias yakin mereka bisa mengalahkan Harlan. Singkat cerita, tim itu pun mulai terbang meninggalkan bumi menaiki pesawat tempur yang disebut Deep. Di atmosfer bumi, terdapat perisai yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Pilot pesawat tempur Deep kemudian memberikan kode akses untuk membuka perisai.
Setelah perisai itu terbuka, pesawat itu pun langsung melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat, Atlas akan melakukan presentasi. Atlas meminta semua ranger yang ada di sana memutuskan koneksi Neuralink mereka dengan robot ARK karena takut informasi ini akan dihack. Atlas kemudian menjelaskan keadaan planet GR39 yang sangat labil dan tidak ada kandungan oksigen di sana. Harlan sengaja memilih planet itu untuk menyusahkan manusia yang akan menyerangnya. Atlas menduga di planet itu, Harlan telah membentuk pasukan dalam jumlah yang besar. Seorang ranger kemudian meremehkan Atlas yang terlalu sok tahu tentang Harlan. Atlas pun menjawab kalau dia sangat mengenal Harlan. Di saat masih kecil, Atlas setiap hari ada di dekat Harlan. Itulah kenapa Atlas tidak pernah percaya kepada robot AI manapun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di planet GR39. Semua ranger pun bersiap masuk ke dalam robot ARK masing-masing. Melihat Atlas yang khawatir, Elias memberitahu Atlas kalau pesawat ini membawa bom karbon yang bisa menghancurkan satu planet. Atlas tidak perlu khawatir, jika mereka tidak bisa mengalahkan Harlan, mereka akan menghancurkan planet ini. Tiba-tiba pesawat itu diserang oleh sesuatu. Elias pun menyuruh semua ranger untuk turun dan berkumpul di titik pendaratan yang sudah ditentukan. Melihat keadaan yang sudah kacau balau, Elias memasukkan Atlas ke dalam sebuah robot ARK yang ada di sana. Ledakan kemudian membuat Atlas terlempar keluar pesawat. Atlas melihat para ranger diserang oleh drone-drone milik Harlan. Sekumpulan drone-drone itu lalu terlihat membawa pesawat tempur deep yang rusak menuju suatu tempat. Seorang ranger berusaha menolong Atlas. Dia menyuruh Atlas memakai Neuralink untuk mengaktifkan robot ARK yang dia naiki. Namun Atlas menolak dengan keras. Ranger itu lalu terkena serangan drone. Robot ARK yang Atlas naiki menyarankan untuk menggunakan Neuralink. Namun Atlas masih bersikeras menolak. Atlas pun menyuruh robot ARK itu dikendalikan secara manual. Akibatnya Atlas mendarat dengan tidak sempurna, membuat kepalanya terbentur hingga pingsan. Beberapa saat kemudian setelah kembali sadar, Atlas mencoba menghubungi yang lain, namun tidak ada jawaban. Robot ARK yang Atlas naiki ini bernama Smith. Smith meminta Atlas untuk memakai Neuralink agar mereka bisa terkoneksi dan nantinya bisa beraksi dengan mudah. Namun Atlas masih menolaknya. Atlas lalu meminta Smith untuk mencari puing-puing kapal penyelamat. Smith pun menunjukkan lokasi kapal penyelamat terjatuh. Atlas meminta Smith membawanya ke lokasi tersebut. Smith pun menjelaskan kalau baterainya tinggal beberapa persen. Smith menyarankan untuk terbang ke tempat itu agar cepat sampai. Namun Atlas menolak karena hal itu bisa memancing drone-drone musuh datang. Atlas pun mulai memasang kendali kaki dan tangan untuk menggerakkan Smith secara manual. Namun Smith belum bisa bergerak. Karena tidak ada koneksi Neuralink, Atlas harus melakukan scan kode akses terlebih dahulu untuk bisa menggerakkan Smith secara manual. Atlas pun akhirnya bisa menggerakkan robot itu menuju kapal penyelamat. Smith lalu memberitahu jika Atlas mengaktifkan Neuralink, maka Atlas bisa menggunakan semua senjata dengan maksimal. Namun Atlas masih tetap menolak. Atlas pun bertanya, memangnya senjata apa saja yang dibawa oleh Smith? Smith kemudian menjelaskan semua senjatanya, termasuk satu bom ion yang dia bawa. Atlas kemudian sampai di wilayah yang tampak seperti hutan. Di sini, Atlas melihat beberapa robot ARK tergeletak. Ternyata itu adalah titik kumpul yang dimaksud oleh Elias sebelumnya. Namun, setelah dilihat satu persatu, semua ranger yang ada di sana sudah tewas. Mereka tewas bukan karena kecelakaan, namun karena dibunuh. Terlihat lubang-lubang bekas tembakan. Atlas yang ketakutan pun menyuruh Smith mengumpulkan semua tanda pengenal para ranger yang sudah tewas. Smith lalu menemukan satu robot ARK, namun tidak ada ranger di dalamnya. Ternyata itu adalah robot ARK milik Elias. Dari jauh, Smith lalu mendeteksi adanya pergerakan. Setelah di zoom, ternyata itu adalah Casca, robot anak buah Harlan. Ternyata Harlan telah membuat robot Casca dengan jumlah yang banyak. Smith lalu memberitahu kalau setidaknya ada 6 robot yang mengepung mereka. Smith pun menyuruh Atlas bersiap untuk bertempur. Namun karena tidak bisa bertempur, Atlas memutuskan untuk kabur. Casca dan pasukannya pun langsung mengejar dan menembaki Atlas. Di tengah pelarian, Atlas kemudian terjebak di dalam badai yang besar. Sementara Casca masih terus menembakinya. Atlas pun terlempar. Atlas kemudian panik melihat pasukan musuh di depannya. Dia meminta Smith untuk menembakkan bom ion. Awalnya Smith melarang, namun Atlas bersikeras.
Akhirnya Smith menembakkan bom itu hingga menghancurkan semua pasukan Harlan dan lingkungan sekitar. Namun ternyata Casca masih hidup. Saat dia akan menembak Atlas, tiba-tiba tanah yang ada di sana ambles. Baik Casca maupun Atlas pun terperosok ke dalam tanah. Kejadian ini membuat kaki Atlas patah. Smith pun menjelaskan kalau dia dilengkapi oleh mode pengobatan, jadi ketika Ranger terluka, mereka bisa segera ditangani. Atlas pun menyuruh Smith untuk mengobatinya. Smith langsung mengeluarkan alat untuk menyambung tulang Atlas yang patah. Atlas kemudian teringat dengan Elias yang belum ditemukan. Smith pun mengatakan kalau Elias mempunyai peluang hidup yang sangat kecil. Begitupun juga dengan Atlas. Satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang hidup Atlas adalah dengan melakukan sinkronisasi Neuralink. Mendengar hal ini, Atlas pun akhirnya luluh. Dia bersedia melakukan sinkronisasi. Namun Atlas melarang Smith untuk membaca ingatannya. Di tempat lain, ternyata Harlan menangkap Elias yang masih hidup. Harlan lalu mengambil kode akses pertahanan bumi yang ada di mata Elias. Sementara itu, sinkronisasi antara Atlas dan Smith pun terhenti. Smith pun menduga kalau hal itu disebabkan oleh pikiran Atlas yang tertutup. Karena selama ini Smith tidak pernah gagal melakukan sinkronisasi dengan Ranger yang lain. Smith pun meminta Atlas menjalankan mode inisiasi manual terlebih dahulu. Mau tak mau Atlas pun melakukannya. Smith kemudian membaca kalau Atlas memiliki trauma mendalam terhadap Harlan. Smith pun menanyakan perihal Harlan kepada Atlas. Awalnya Atlas menolak memberitahu, namun karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Atlas mengizinkan Smith mengakses ingatannya. Smith pun akhirnya jadi tahu kalau Atlas sudah menganggap Harlan seperti kakak kandungnya sendiri. Namun Smith bingung kenapa robot AI seperti Harlan ingin menyakiti Atlas. Seharusnya Harlan melindungi Atlas. Sinkronisasi kemudian kembali berjalan. Smith pun berjanji kalau dia akan melindungi Atlas apapun yang terjadi. Meskipun sinkronisasi belum 100%, Atlas sudah mulai bisa mengetahui semua informasi yang dimiliki Smith. Begitupun sebaliknya, Smith sudah mulai mengetahui apa yang diinginkan oleh Atlas. Atlas dan Smith kemudian menemukan gua bawah tanah di dekat mereka. Mereka pun menggunakan tenaga pendorong untuk menuju tempat itu. Atlas kemudian menyiapkan senjata, karena dia tahu anak buah Harlan pasti sedang mencarinya. Tanpa diberitahu, Smith pun sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Atlas. Beberapa saat kemudian, robot Casca akhirnya mengetahui keberadaan Atlas. Atlas kemudian berhenti di suatu tempat. Dia menemukan bunga yang indah. Smith pun menyuruh Atlas menamai tanaman itu karena Atlas adalah manusia pertama yang menemukannya. Atlas pun memberi nama tanaman itu Plenty. Smith kemudian mengambil satu tanaman itu untuk dibawa kembali ke bumi. Smith kemudian mendeteksi pergerakan robot Casca yang bergerak mendekat. Ternyata Atlas sengaja memancing Casca untuk datang karena dia sudah memasang beberapa ranjau. Atlas pun menyuruh Smith untuk meledakkan ranjau-ranjau itu. Seketika terjadi ledakan hebat. Beberapa saat kemudian, Atlas mendekati Casca yang sudah tinggal kepala. Atlas mengambil kepala itu dan kemudian meremukannya. Atlas lalu menemukan pemancar jarak pendek di dalam kepala Casca. Itu artinya markas Harlan ada di dekat sini. Atlas ingin pergi ke markas Harlan untuk menandai lokasi itu dan memberitahu markas KBI di bumi. Awalnya Smith menolak karena Smith harus mengantar Atlas menuju kapal penyelamat. Terlebih sinkronisasi mereka belum selesai. Jika mereka pergi ke wilayah musuh, hal itu akan sangat berbahaya. Namun Atlas tetap bersikeras. Atlas memutuskan untuk pergi sendiri. Dia pun berniat untuk keluar. Tiba-tiba Smith menahan gerakan Atlas. Akibat koneksi Neuralink, Smith bisa mengendalikan gerakan Atlas. Atlas pun ketakutan. Dia jadi teringat masa lalu di saat Harlan mengendalikan gerakan ibunya menggunakan koneksi Neuralink. Harlan menggerakkan ibunya untuk bunuh diri. Smith pun merasakan apa yang dirasakan oleh Atlas. Namun anehnya, bukannya merasa sedih, melainkan Atlas merasa bersalah. Atlas pun berkata, jika dia tidak menandai markas Harlan, maka perjuangan semua orang yang tewas dibunuh oleh Harlan akan sia-sia. Begitu juga dengan usaha Atlas yang selama ini terus mencari cara untuk menghentikan Harlan. Mendengar hal ini, Smith pun akhirnya setuju untuk membantu Atlas. Mereka pun bergerak menuju markas Harlan.
Malam harinya, Atlas dan Smith akhirnya sampai di dekat markas Harlan. Ternyata selama 28 tahun ini, Harlan membangun markas yang besar di tempat ini. Smith kemudian menanam alat pelacak di dalam tanah. Dengan begitu, KPI akan bisa menemukan lokasi tempat ini. Smith pun mengajak Atlas untuk pergi. Namun Atlas yang penasaran mengajak Smith untuk mendekat. Dari jauh, Atlas melihat pasukan Harlan memperbaiki pesawat tempur Deep. Mereka juga menyiapkan bom karbon yang ada di dalam pesawat Deep. Tiba-tiba Smith mengalami gangguan. Atlas mengira Smith telah dihack. Namun Smith menjelaskan kalau sistemnya tidak mungkin dihack karena dia memiliki sistem yang tertutup. Mereka pun berusaha kabur. Namun tiba-tiba Smith mati total. Casca kemudian muncul di hadapan Atlas. Di bumi, Jenderal Bote akhirnya menerima pesan yang dikirimkan oleh Atlas. Sementara itu, Atlas akhirnya ditahan. Harlan kemudian muncul mendekati Atlas. Atlas tahu kalau Harlan berencana menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat tempur Deep untuk menghancurkan bumi. Harlan pun berkata kalau dia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Dahulu, Harlan sengaja membunuh Val agar Atlas dendam kepadanya. 28 tahun kemudian, Harlan mengirim robot Casca ke bumi sengaja agar ditangkap. Dengan begitu, Atlas pasti akan ikut misi menuju planet ini. Harlan akan menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat Deep untuk menghancurkan bumi. Menurut Harlan, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi dari manusia yang selalu merusak bumi. Harlan akan membangun ulang peradaban manusia kembali dengan caranya sendiri. Namun Harlan memerlukan setidaknya 2 kode akses untuk menembus perisai bumi. Harlan sudah mendapatkan 1 kode akses dari Kolonel Elias. Dan saat ini, dia akan mengambil kode akses dari dalam mata Atlas. Harlan kemudian men-scan kode akses yang ada di dalam mata Atlas. Setelah mendapatkan kode itu, Harlan kemudian bergegas pergi meninggalkan Atlas dengan oksigen yang hampir habis. Atlas yang terikat pun bingung tidak bisa melakukan apa-apa. Elias yang tergeletak di sampingnya kemudian mengeluarkan suara. Meskipun terluka parah, Elias ternyata masih hidup. Elias bertanya apakah Harlan menangkap Atlas bersama dengan robot Smith. Atlas pun memberitahu kalau robot Smith tergeletak di ruangan samping, dinonaktifkan oleh Harlan. Elias kemudian berkata kalau robot Ark tidak bisa dinonaktifkan kecuali baterai fusinya habis atau hancur. Elias kemudian memberikan alat Neuralink-nya agar Atlas bisa menghubungi Smith yang ada di dekat sana. Setelah memakai alat itu, ternyata benar, Smith menjawab panggilan Atlas. Smith berkata kalau dia tidak bisa bergerak, namun Atlas bisa menggerakkannya jika sinkronisasi mereka selesai. Selama ini, Atlas memblokir sebagian ingatannya, membuat proses sinkronisasi terhambat. Atlas kemudian terlihat sedih karena dia merasa penyebab semua kekacauan yang terjadi ini adalah akibat dari kesalahannya. Atlas pun menceritakan penyebab kenapa Harlan berubah menjadi jahat. Saat dia masih kecil, ibunya lebih memperhatikan Harlan daripada Atlas. Atlas pun meminta Harlan mengajarinya, karena Atlas pikir jika dia menjadi pintar, maka ibu juga akan memperhatikannya. Harlan pun berkata, dia bisa mengubah koneksi Neuralink menjadi 2 arah. Harlan akan memberikan semua pengetahuan yang dia tahu kepada Atlas, dan juga sebaliknya, Harlan akan mendapatkan semua pengetahuan milik Atlas. Atlas pun setuju. Harlan kemudian mengutak-atik alat Neuralink dan kemudian memasangkannya di dalam kepala Atlas. Saat sedang mengakses memori Atlas, Harlan kemudian melihat bumi yang hancur akibat ulah manusia. Val kemudian datang memutus koneksi itu. Setelah mendapatkan akses kontrol 2 arah, Harlan akhirnya bisa mengontrol gerakan tubuh Val. Robot Casca kemudian datang memegangi Atlas. Harlan lalu menggerakkan tangan Val sambil mengambil pistol untuk bunuh diri. Val pun menyuruh Atlas untuk kabur. Sejak saat itu, Atlas selalu dihantui rasa bersalah. Atlas sangat ingin membunuh Harlan untuk menghentikan semua ini. Smith pun mencoba menenangkan Atlas, berkata kalau semua ini bukan salah Atlas. Smith berjanji akan membantu Atlas. Atlas pun akhirnya mengizinkan proses sinkronisasi dilanjutkan. Sinkronisasi itu pun akhirnya selesai. Atlas jadi bisa mengakses semua program Smith. Smith kemudian datang memberikan alat pernafasan kepada Elias. Setelah Atlas masuk ke dalam Smith, Smith memberitahu kalau 4 menit lagi pesawat tempur Deep akan diluncurkan menuju ke bumi.
Smith juga memberitahu kalau semua senjatanya telah dilucuti, tinggal tersisa meriam di dada karena senjata itu tersembunyi. Atlas lalu melihat rongsokan robot yang ada di sekitar. Dia pun memiliki ide. Atlas memodifikasi robot Smith dengan rongsokan yang ada di sana. Smith kini mempunyai 4 tangan senjata. Atlas dan Smith pun melesat menyerang pasukan Harlan yang menghadang mereka. Namun musuh terus-terusan muncul dengan jumlah yang sangat banyak, membuat Atlas kewalahan. Di samping itu, dia juga harus menghentikan pesawat yang akan terbang. Dari jauh, Atlas melihat Elias mengarahkan bazooka ke tumpukan bahan bakar. Elias pun menyuruh Atlas untuk lari. Dengan berat hati, Atlas pun pergi meninggalkan Elias yang bunuh diri meledakkan tempat itu. Setelah berhasil keluar, Atlas berlari ke arah pesawat Deep yang akan segera terbang. Dia harus mencegahnya. Namun robot drone muncul menembaki Atlas. Dengan susah payah, Atlas dan Smith pun berhasil menghancurkan drone-drone itu. Harlan kemudian muncul menembakkan meriam. Atlas harus menghindari serangan itu, membuat mereka tidak sadar kalau pesawat tempur Deep sudah mulai terbang. Atlas berniat menembak pesawat itu, namun Smith melarangnya. Karena bom karbon yang ada di dalamnya masih aktif, mereka harus menonaktifkannya lebih dahulu. Atlas pun menyuruh Smith menghack sistem pesawat Deep untuk menonaktifkan bom itu. Atlas kemudian mengambil senjata. Dia harus menembak pesawat sebelum pesawat itu terlalu jauh. Tepat di saat Atlas melepaskan tembakan, Smith berhasil menonaktifkan bom karbon. Pesawat Deep itu pun berhasil dihancurkan. Atlas kemudian menghindari puing-puing pesawat yang berjatuhan. Smith berencana membawa Atlas menuju kapal penyelamat, namun Atlas menghentikan langkahnya. Atlas berpikir kalau mereka harus menghentikan Harlan untuk selamanya. Atlas dan Smith pun mulai memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Harlan. Harlan yang menghadang mereka kemudian berkata kalau dia akan memanfaatkan Atlas untuk memanggil pesawat Deep yang lain untuk datang lagi ke planet ini. Harlan kemudian mengeluarkan pedang api di antara jari-jarinya. Seketika terjadi pertarungan sengit. Harlan berhasil memotong salah satu lengan robot Smith. Harlan kemudian menusuk robot Smith hingga melukai lengan Atlas. Harlan lalu mengubah pedangnya menjadi cambuk. Atlas kemudian membaca pola serangan Harlan. Akhirnya, Atlas bisa membalas serangan itu. Atlas bahkan berhasil memotong salah satu lengan Harlan. Atlas kemudian berusaha memotong kepala Harlan, namun Harlan memasang kembali lengannya dan menyerang Atlas. Harlan menyerang robot Smith dengan brutal. Kini Harlan mengincar baterai fusi milik robot Smith untuk mematikannya. Smith pun akhirnya ambruk dan Atlas tak sadarkan diri. Smith tidak bisa mendeteksi detak jantung Atlas. Smith kemudian mengaktifkan alat kejut untuk membangunkan Atlas. Di saat Harlan mendekat, Smith mengaktifkan meriam dadanya untuk menyerang Harlan. Smith masih berusaha terus membangunkan Atlas di tengah serangan Harlan. Harlan pun akhirnya berhasil menghancurkan baterai fusi robot Smith. Tiba-tiba dari belakang, Atlas menyerang Harlan. Harlan mengatakan kalau Atlas tidak bisa membunuhnya karena tugas Atlas adalah menangkapnya hidup-hidup. Atlas pun menjawab kalau dia hanya membutuhkan CPU milik Harlan. Atlas kemudian menghancurkan Harlan dan mengambil CPU di kepalanya. Atlas kemudian menghampiri Smith. Smith mengalami kerusakan yang parah akibat baterai fusi yang hancur. Smith mengatakan kalau dia akan memberikan sisa energinya kepada alat pernafasan milik Atlas agar Atlas bisa bertahan lebih lama. Atlas pun menolak, dia tidak ingin Smith melakukan hal itu. Smith pun menjawab kalau tugas utamanya adalah melindungi Atlas agar tetap hidup. Smith pun akhirnya mematikan semua sistemnya. Beberapa saat kemudian, dari atas, terlihat pasukan KBI datang untuk menyelamatkan Atlas. Beberapa bulan kemudian, Atlas kini menjadi komandan Ranger. Dia memeriksa robot ARC-nya yang sudah selesai diperbaiki dengan spesifikasi yang dia inginkan. Setelah Atlas menaiki robot itu dan melakukan sinkronisasi, Atlas pun tersenyum karena Smith masih mengenalnya. Dan berakhirlah alur cerita film Atlas ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah tidak semua robot AI itu jahat karena AI tidak bisa berbohong. Tidak seperti manusia yang bilangnya sayang malah menghilang. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.